Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 terbitan ESPS Erlangga, teman-teman ya. Buku ini isinya hampir sama dengan buku matematika terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama ya. Biasanya soal-soalnya sama persis, hanya beda di halaman atau di nomor soalnya aja. Langsung saja saya mau bahas latihan ulangan bab 2 paket 1 ada di halaman 51 ya. Nomor 1 pilihan ganda ini ya. Oke. 2 jam 130 menit sama dengan berapa detik? Kita lihat 2 jam ya. 2 jam itu 2 dikali 3600 untuk diubah menjadi detik ya, karena 1 jam 3600 detik, maka 2 jam 2 dikali 3600. Lalu 130 menit diubah menjadi detik berarti 130 dikali 60, karena 1 menit itu 60 detik. Jadi 2 kali 3600 itu hasilnya 7200 dan 130 dikali 60 hasilnya 7800. Lalu 7200 ditambah 7800 hasilnya adalah 15000 detik ya, atau pilihan jawabannya A, 15000 detik. Oke. Lanjut nomor 2, ujian matematika berlangsung selama 1 jam, sedangkan ujian bahasa Indonesia berlangsung selama 3/4 jam. Kedua ujian tersebut berlangsung selama berapa menit ya? Di sini diminta dalam menit. Matematika 1 jam dan bahasa Indonesia 3/4 jam, berarti totalnya kita tambahin ya. 1 jam itu 60 menit. 3/4 jam berapa menit? Kita kalikan 3/4 dikali 60. Nah, 4 dengan 60 kita bisa coret dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 1, 60 dibagi 4 15. Jadi kita tinggal kalikan 3 dikali 15 nih, 45 ya. Ini tetap 60 ditambah 45. Hasilnya adalah 105 menit atau opsi D. Ya. 105 menit. Lanjut nomor 3. 23 km ditambah 70 hektometer sama dengan berapa desimeter? Oke, jadi kalau di sini diminta dalam desimeter, berarti semuanya kita ubah ke desimeter ya. 23 km berapa desimeter? Kita hitung nih, dari kilometer ke desimeter turun berapa? Turun 4 ya. Turun 4 berarti dikali 10.000 menjadi 230.000. Lalu dari hektometer ke desimeter ini turun 3 berarti dikali 1000. Jadi 70.000. 230.000 ditambah 70.000 hasilnya adalah 300.000 desimeter atau opsi D. Nih teman-teman ya. Lanjut nomor 4. 7,5 km per jam diubah menjadi meter per menit. Kita lihat ya, kilometer per jam diubah menjadi meter per menit. Dari kilometer ke meter turun 3 berarti dikali 1000 ya. 7,5 dikali 1000 itu 7500, lalu 1 jam itu 60 menit. Jadi 7500 meter per 60 menit. Lalu kita bagi 7500 dibagi 60. Hasilnya adalah 125 meter per menit. Opsi D lagi jawabannya nomor 4 ya. Lanjut nomor 5. Kecepatan rata-rata sebuah mobil 60 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 45 menit adalah, nah berarti di sini diketahui kecepatan 60, waktunya 45. Lalu jaraknya berapa? Kita lihat kecepatan 60, waktu 45 menit. 45 menit ini kita ubah jadi jam ya teman-teman. 45 menit itu kalau diubah jam jadi 3/4 jam. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh, caranya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 60 dikali 3/4 ya dalam jam. 60 dan 4 kita bisa coret, sama-sama dibagi angka yang sama. 4 dibagi 4 1, 60 dibagi 4 15. Jadi 15 dikali 3 adalah
km. Opsi A jawabannya ya. Lanjut nomor 6, setelah 15 menit sepeda motor yang dikendarai Pak Tony telah menempuh jarak 10.000 meter. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Tony adalah, nah untuk nomor 6 ini diketahui waktunya dan jaraknya, kita diminta mencari kecepatannya. Jaraknya 10.000 meter, waktunya 15 menit, tapi karena jawabannya diminta kilometer per jam, jadi masing-masing kita ubah ya, meter jadi kilometer dibagi 1000, jadi 10.000 meter dibagi 1000 hasilnya 10 kilometer. Lalu 15 menit jika diubah menjadi jam, itu artinya 1/4 jam ya. Lalu untuk mencari kecepatan itu rumusnya jarak per waktu. Jaraknya di sini 10 km ya, berarti 10 per waktunya 1/4. 10 per 1/4 itu artinya 10 dibagi 1/4. Ingat, untuk pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. Artinya 10 dikali 4/1. Tadinya dibagi 1/4 menjadi dikali 4/1. Memang begitu rumusnya ya. Jadi 10 dikali 4, 40/1 sama dengan 40 km per jam, atau jawabannya adalah opsi B. Ya, 40 km per jam. Lanjut nomor 7, 2 liter per detik diubah menjadi liter per jam. Kita lihat, liter per detik menjadi liter per jam. Di sini tetap ya, liter, tetap 2. Lalu detik ke jam, 1 detik itu artinya 1 per 3.600 jam. Jadi kebalikan ya, kalau 1 jam itu 3.600 detik, kalau 1 detik itu 1 per 3.600 jam. Jadi 2 per 1 per 3.600 per 1 per 3.600 itu artinya dibagi 1 per 3.600. Ingat, pembagian pecahan artinya dikalikan kebalikannya. Jadi sama dengan 2 dikali 3.600 per 1. 2 dikali 3.600, 7.200 per 1 sama dengan 7.200 liter per jam. Opsi C ya. Jadi kalau per 1 itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Karena semuanya kalau per 1 artinya dibagi 1 itu tetap. Ya, 7.200 per 1 artinya 7.200 dibagi 1 ya tetap 7.200. Nggak usah ditulis per satunya, nggak apa-apa. Gitu ya. Lanjut nomor 8. 108 dm kubik per jam diubah menjadi mililiter per detik. Di sini dari dm kubik per jam menjadi mililiter per detik. Dm kubik ke mililiter itu turun 3 ya, dikali 1000. Jadi 108.000 mililiter per 1 jam itu 3.600 detik. Berarti per 3.600 detik. 108.000 dibagi 3.600 hasilnya 30 ml per detik. Opsi A jawabannya ya. Lanjut nomor 9. Sebuah pancuran mengalirkan air 8 liter dalam waktu 10 menit. Debit air yang keluar dari pancuran tersebut adalah, di sini liter, waktunya 10 menit, tapi dimintanya liter per jam. Oke, kita lihat. Tadi volume 8 liter, waktunya 10 menit. Debitnya berarti 8 liter per 10 menit. Nah, kalau diminta per jam berarti ini harus dibuat 60 menit. Untuk jadi 60 menit itu dikali 6 ya. Kalau penyebut dikali 6, pembilang juga harus dikali 6. Jadi 8 per 10 masing-masing kalikan 6. Jadi 48 liter per 60 menit atau 48 liter per jam. Opsi C jawabannya ya. Oke, next, terakhir. Nomor 10, debit air sebuah keran 100 dm kubik per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam yang volumenya 24 meter kubik adalah, nah di sini diketahui debit dan volume dan diminta mencari waktu. Kita lihat. Debitnya 100 dm kubik per menit, volumenya 24 meter kubik. Agar sama kita ubah menjadi dm kubik ya. Dari meter kubik ke dm kubik itu dikali 1000, jadi 24.000 dm kubik. Untuk mencari waktu itu volume dibagi debit. Jadi 24.000 dibagi
debitnya 100. Hasilnya adalah 240 menit. Nah, 240 menit tapi dimintanya dalam bentuk jam. Untuk jadi jam berarti dibagi 60. Hasilnya adalah 4 jam, opsi C ya. Next, bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, 50 menit sebelum pukul 6 adalah, oke, jadi 50 menit sebelum pukul 6. Kita lihat ya, kalau di sini pukul 6, 1 jam sebelumnya itu berarti pukul 5. 1 jam tuh 60 menit ya. Tapi kalau mundur 50 menit sebelum pukul 6 itu berarti pukul 5 lewat 10 ya. Jadi jawabnya itu 5 lewat 10. Lalu nomor 2, 90 km per jam diubah menjadi meter per detik. Kilometer per jam menjadi meter per detik. Kita lihat, kilometer menjadi meter itu dikali 1000 ya, jadi 90.000. 1 jam itu 3.600 detik, berarti per 3.600 detik. Tinggal dibagi aja, 90.000 dibagi 3.600, hasilnya adalah 25 meter per detik. Sorry, ini salah tulis ya. 25 meter per detik. Next, nomor 3. Sebuah sepeda motor menempuh jarak 108 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan rata-rata sepeda motor tersebut adalah titik-titik per meter per detik. Kita lihat jaraknya 108, waktunya 2 jam. Berarti 108 km per 2 jam. Kita cari dulu per jamnya. 108 dibagi 2, 54 km per jam. Karena diminta menjadi meter per detik, kita ubah jadi meter per detik ya. Kilometer untuk jadi meter dikali 1000, jadi 54.000 meter. 1 jam itu 3.600 detik, berarti per 3.600. 54.000 per 3.600 artinya 54.000 dibagi 3.600. Hasilnya adalah 1,5 meter per detik. Next, nomor 4. Volume air yang mengalir selama 15 menit adalah 450.000 liter. Debitnya adalah, di sini diketahui waktu dan volume. Untuk mencari debit berarti volumenya 450.000 liter, waktunya 15 menit. Debitnya berarti 450.000 liter per 15. Nah, 450.000 dibagi 15 itu hasilnya adalah 30.000. Satuannya liter per menit ya. Terakhir bagian B ya, nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 22.000 liter air dengan debit 125 liter per detik adalah, nah di sini diketahui volume dan debit. Kita diminta mencari waktunya. Nah, volume 22.000 liter, debitnya 125 liter per detik. Waktu yang diperlukan berarti volume dibagi debit, 22.000 dibagi 125. Hasilnya adalah 176 detik. Oke, udah selesai bagian B. Kita lanjut bagian C ya. Oke, bagian C nomor 1, lapangan sekolah Arif berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 28 meter dan lebar 22 meter. Sebelum pelajaran olahraga dimulai, semua siswa diminta berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Berapa hektometer jarak yang harus ditempuh setiap siswa? Oke, berarti kita mencari keliling lapangan teman-teman ya. Masih ingat nggak rumus keliling lapangan? Ya, lihat nih, tadi lapangannya panjangnya 28 meter, lebarnya 22 meter. Untuk mencari keliling itu 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi 2 dikali 28 tambah 22. 28 tambah 22 itu 50, berarti 2 dikali 50. Hasilnya adalah 100 meter. Ini keliling lapangan. Karena diminta 3 kali keliling, maka kita kalikan. 3 dikali keliling berarti 3 dikali 100 meter. Hasilnya adalah 300 meter. Tapi diminta dalam hektometer. Jadi kita ubah 300 meter untuk jadi hektometer itu dibagi 100. Jadi tinggal 3 hektometer. Jadi jarak yang harus ditempuh semua siswa ya adalah 3 hektometer. Next, nomor 2. Adit mengendarai sepeda dari rumah ke taman dengan kecepatan rata-rata 120 meter per menit.
Jika Adit tiba di taman dalam waktu 15 menit, berapa kilometer jarak rumah Adit ke taman? Oke, di sini diketahui kecepatan 120 meter per menit, waktunya 15 menit. Untuk mencari jaraknya berarti, oke, lihat ya, kecepatan 120, waktunya 15 menit, jarak itu caranya waktu dikali kecepatan. 15 dikali 120 hasilnya adalah 1800 meter. Karena pertanyaannya dalam bentuk kilometer, kita harus ubah ke kilometer. Dari meter ke kilometer dibagi 1000. Jadi 1,8 kilometer. Jadi jarak rumah Adit ke taman adalah 1,8 kilometer. Next nomor 3. Umar akan mengunjungi rumah pamannya dengan menaiki bus yang melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak rumah Umar dan rumah pamannya adalah 120 km. Jika Umar tiba di rumah pamannya pukul 15.00, pukul berapa bus yang dinaiki Umar berangkat? Oke, kita lihat nomor 3 ya, kecepatannya 80 km per jam, jaraknya 120 km. Nah, kita diminta mencari waktunya, waktu berangkatnya. Jadi kita cari dulu waktunya. Caranya jarak dibagi kecepatan, 120 dibagi 80, hasilnya adalah 1,5 jam. Ini waktu yang diperlukan dari rumah Umar ke rumah pamannya. Nah, dia tiba pukul 15, berarti berangkatnya pukul berapa? Kita mundurin ya, dari pukul 15 mundur 1 jam berarti pukul 14. Lalu mundur lagi 30 menit berarti pukul 13.30, berarti berangkat dari rumah pukul 13.30 gitu ya. Lalu nomor 4, sebuah galon berisi 6 liter air mineral. Air tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 2000 ml. Sisa air dalam galon dituang ke dalam 20 gelas sama banyak sampai habis. Berapa cm kubik isi air di setiap gelas? Tadinya 6 liter dipakai 2000 ml, berarti dikurang ya. Lalu dimasukkan ke dalam 20 gelas sama banyak, berarti dibagi 20. Kita lihat. 6 liter dikurang 2000 ml baru dibagi 20. 6 liter itu jika diubah ke mililiter menjadi 6000 ya, karena liter ke mililiter dikali 1000. Dikurang 2000 ml baru dibagi 20. 6000 dikurang 2000 hasilnya 4000 ml dibagi 20. Hasilnya adalah 200 ml diminta dalam cm kubik. Nah, mililiter dengan cm kubik itu sama. 200 ml juga sama dengan 200 cm kubik. Jadi isi air di setiap gelas adalah 200 cm kubik. Next, nomor 5 nih yang terakhir ya. Sebuah bak penampungan air memiliki volume 1150 dm kubik. Jika sebuah keran air dengan debit air 400 liter per jam digunakan untuk mengisi bak tersebut selama 2/4/5 jam, berapa liter volume air yang tumpah? Oke, jadi ini ada volume baknya sekian ya, diisi dengan debit sekian dalam waktu sekian. Nah, kita lihat nanti ada air yang tumpah nggak ya? Oke, debitnya 400 liter per jam, waktunya 2/4/5 jam. Nah, kita akan mencari berapa volume air yang dapat dialirkan ya, jika debitnya sekian dan waktunya sekian. Untuk mencari volume itu caranya debit dikali waktu ya. Debitnya 400, waktunya 2/4/5, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 5 kali 2 10 tambah 4 14/5 jam. Berarti 400 dikali 14/5. 400 dengan 5 kita bisa coret ya, sama-sama dibagi dengan angka yang sama. 5 dibagi 5 1, 400 dibagi 5 80. Jadi kita tinggal kalikan, 80 dikali 14 sama dengan 1120 liter. Ini air yang dapat dialirkan dengan debit 400 liter per jam dan waktu 2/4/5 per jam. Sementara volume baknya 1150 dm kubik, dan jika diubah menjadi liter tetap ya, dm kubik sama dengan liter, tetap 1150 liter. Nah, dari sini artinya tidak ada air yang tumpah. Saya tidak tahu di sini apakah ada kesalahan soal atau gimana ya. Mungkin jika teman-teman ada tugas dari sekolah, teman-teman bisa tanya ke guru sekolah ya. Karena dari hitungan saya, kalau
dengan debit sekian dan waktu sekian, volume yang dialirkan itu hanya 1120, sementara volume baknya lebih gede, 1150, jadi nggak ada tumpah, yang ada malah kurang. Oke, udah selesai pembahasan kita ya, latihan ulangan bab 2 paket 1. Semoga bisa membantu teman-teman, menemani teman-teman belajar mengerjakan tugas online ya dari sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf jika ada 1-2 kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share juga ke teman-teman agar lebih banyak yang bisa terbantu. Thank you for watching. Bye-bye.